Selamat datang kembali di channel Otamega TV, membahas seputar manga dan manhwa. Kali ini Mimin akan membahas master kekuatan spiritual. Jangan lupa like dan tekan tombol subscribe-nya. Kita lanjut ke part berikutnya, part 29. Di part sebelumnya, Kang Qin pingsan setelah bertarung terus-menerus. Untuk memulihkan kekuatan Kang Qin berendam di danau obat. Bukan hanya Kang Qin, mereka bertiga juga berendam untuk memulihkan energi spiritual mereka. Tiba-tiba dari danau itu muncul gelembung udara yang begitu banyak. Tak berselang lama, muncul seekor ular raksasa. Mereka bertiga terkejut melihat kemunculan ular raksasa itu. Kemudian ular raksasa itu menelan Kang Qin yang masih pingsan. Ular raksasa itu melihat ke mereka bertiga. Namun sepertinya ular raksasa itu tidak tertarik dengan mereka bertiga. Kemudian ular raksasa itu masuk ke dalam danau. Melihat itu mereka bertiga segera mengejar ular raksasa itu untuk menyelamatkan Kang Qin. Akan tetapi ular raksasa itu mengibaskan ekornya. Dengan kibasan ekor itu terbentuk sebuah pusaran air sehingga mereka tidak berdaya dibuatnya. Dalam keadaan bahaya, wanita yang ada di dalam tubuh Mbak In kembali mengendalikan tubuh Mbak In dan menyelamatkan mereka berdua ke pinggir danau. Dasar lemah, masih saja aku yang harus menyelamatkan kalian, kata wanita yang berada di tubuh Mbak In yang sedikit kesal. Wanita yang berada di dalam tubuh Mbak In tidak mengkhawatirkan Kang Qin, walaupun ular raksasa itu akan berubah menjadi naga dan kekuatannya setara dengan kera raksasa api. Karena dia percaya dengan kekuatan yang dimiliki Kang Qin saat ini. Di sisi lain, ular raksasa itu menuju ke goa di dasar danau. Di sana dia tidur, sedangkan Kang Qin yang berada di perut ular raksasa itu karena mencium bau yang sangat menyengat. Kang Qin kebingungan, terbangun di tempat yang asing. Dia bertanya-tanya di mana istrinya dan yang lainnya. Kang Qin pun mencoba memukul area sekitarnya. Setiap bagian area yang Kang Qin pukul mengeluarkan darah, membuat ular raksasa itu kesakitan dan meronta-ronta. Setelah memukulnya, Kang Qin menyadari dia berada di dalam perut, akan tetapi dia tidak tahu berada di perut makhluk apa. Tak berselang lama, cairan yang berwarna hijau bercucuran dari bagian perut ular itu. Untungnya Kang Qin menggunakan perisai kekuatan spiritual sehingga tidak mengenai tubuh Kang Qin. Di tempat yang berbeda, wanita yang berada di dalam tubuh Mbak In membangunkan Jitan dan Moyao. Dia menyuruh Moyao mencari rumput biru air, tanaman kesukaan ular raksasa itu, untuk menarik perhatian ular raksasa. Sedangkan Jitan disuruh mencari rumput spiritual api yang bisa digunakan untuk mengendalikan ular raksasa itu. Beralih kembali ke Kang Qin. Di sana terlihat perisai dan baju Kang Qin telah meleleh akibat cairan hijau itu. Bukan hanya itu, ular raksasa juga menyerap energi spiritual Kang Qin sampai-sampai Kang Qin berpikir dia akan mati di dalam perut ular raksasa itu. Di saat Kang Qin putus asa, eliksir api keluar dari tubuhnya. Untuk bertahan hidup, Kang Qin menggunakan eliksir api itu. Lalu Kang Qin keluar dari cairan hijau yang menguburnya. Setelah itu Kang Qin mengeluarkan pedang Janlu, lalu menusuk perut ular raksasa itu agar bisa keluar dari sana. Ketika Kang Qin berhasil menembus perut ular raksasa itu meronta-ronta sangat kesakitan. Kemudian ular raksasa itu menatap Kang Qin sangat marah. Lalu ular raksasa itu mengeluarkan bola air yang berputar seperti Bijudama di anime Naruto. Melihat itu Kang Qin mengeluarkan kekuatan pedangnya membentuk 3 ekor naga lalu menyerang ular raksasa itu. Di saat bersamaan, ular raksasa itu menembakkan bola air itu sehingga menyebabkan ledakan yang begitu besar. Di saat ular raksasa itu lengah, Kang Qin melesat ke atas kepala ular raksasa itu lalu menusukkan pedangnya hingga ular raksasa itu mati. Beberapa menit kemudian, Kang Qin kembali ke tempat Mbak In dan yang lainnya hanya memakai kolor saja. Setelah Kang Qin memakai baju yang dia bawa di dalam cincinnya, Kang Qin dan yang lainnya berniat kembali ke kediaman Qin. Tiba-tiba terdengar suara dentruman yang begitu keras sehingga membuat mereka semua terkejut. Tak berselang lama, muncul sebuah portal di atas danau. Lalu portal itu menghisap Jitan masuk ke dalamnya. Jitan yang ketakutan meminta tolong kepada Kang Qin. Kang Qin yang khawatir dengan Jitan. Kang Qin melesat menarik Jitan. Tapi apalah daya, kekuatan portal itu sangat kuat. Bukannya menarik Jitan, malahan Kang Qin ikut terbawa masuk. Mbak In dan Moyao yang mengkhawatirkan mereka berdua segera menyusulnya.
Ketika di dalamnya, mereka terkejut. Mereka seperti berada di dalam alam semesta. Beberapa saat kemudian, tubuh Mbak In dikendalikan lagi oleh wanita itu dan mengatakan, "Tidak disangka kita berada di sini." Kang Qin yang kebingungan bertanya, apa maksud dari perkataannya? Dia tidak menjawab, malah menyuruh mereka untuk mengikutinya. Singkat cerita, mereka kini sedang berada di atas kapal terbang di zaman kuno. Wanita yang berada di dalam tubuh Mbak In merasa familiar dengan tempat ini. Akan tetapi dia tidak mengingatnya. Jitan yang berbeda kapal dengan mereka bertiga berteriak mengatakan, kapal-kapal ini tidak ada orangnya. Kang Qin yang merasa aneh dan khawatir meminta Jitan untuk kembali. Namun tak berselang lama, seorang pria yang berpakaian seperti zaman kekaisaran muncul di belakang Jitan dan menahannya. Dan pria itu juga bertindak tidak senonoh kepada Jitan. Jitan yang sangat marah berbalik badan dan melayangkan pukulannya. Akan tetapi, pria itu dengan mudah menahan pukulan Jitan hanya dengan telunjuknya saja sambil mengatakan, "Kau ini temperamen sekali, tapi aku suka." Kang Qin yang kesal melesat berniat menyerang pria itu. Akan tetapi, pria itu mengibaskan kipasnya, lalu muncul formasi pertahanan sambil mengatakan, "Prajurit daratan sampah sepertimu juga ingin menyerangku." Kemudian dari formasi itu juga mengeluarkan belati menyerang Kang Qin. Kang Qin terkejut melompat mundur sambil menghancurkan belati-belati itu. Melihat itu, pria itu mengagumi kemampuan Kang Qin yang bisa menahan serangannya. Dan kemudian, kapal yang ditumpangi pria itu diselimuti kekuatan. Lalu kapal itu melesat sangat cepat meninggalkan tempat itu. Kemudian dengan kekuatan yang dimiliki Mbak In yang bisa menggerakkan kapal itu melesat mengejar pria itu, beralih ke pria yang membawa Jitan. Dia merasa sangat bersyukur membawa perisai giok milik gurunya. Dia berpikir jika tidak membawa perisai giok itu, dirinya akan terluka oleh serangan Kang Qin. Dan dia juga tidak menyangka Kang Qin prajurit daratan bisa begitu hebat. Jitan yang sudah sadar meminta dirinya dilepaskan. Jika tidak, Jitan mengancam pria itu akan mati dibunuh Kang Qin. Pria itu menoleh ke arah Jitan dan mengatakan, "Kakak iparmu adalah orang biasa. Dia tidak mungkin datang ke tempat ini," sambil memegang pipi Jitan. Jitan yang terkejut dan berkata dalam hatinya, "Apa? Manusia biasa? Apakah dia immortal?" Jitan yang risih pipinya dipegang pria itu. Dia menggigit tangan pria itu sangat kencang hingga pria itu berteriak sangat kesakitan. Kesal dengan tindakan Jitan, pria itu memukul Jitan sangat kencang sampai Jitan tersungkur di lantai dan darah keluar dari mulut Jitan. Tak berselang lama, kapal yang ditumpangi pria itu berguncang sangat hebat. Ternyata diakibatkan oleh kapal yang digerakkan Mbak In yang sengaja ditabrakkan ke kapal pria itu. "Cepat selamatkan Jitan!" teriak Mbak In. Kang Qin dan Mo Yao bergegas ke kapal yang ditumpangi pria itu. Mo Yao dan Kang Qin terkejut melihat Jitan terkapar dan bercucuran darah dari kepala dan mulutnya. Jitan mengatakan, "Aku tahu kau pasti akan datang," sambil menatap ke Kang Qin dan Mo Yao. "Mo Yao, tolong jaga Jitan baik-baik," kata Kang Qin sambil melemparkan pil ke Mo Yao. Kang Qin mengeluarkan pedang Janlu berlari ke hadapan pria itu, lalu menebaskan pedangnya. Saat bersamaan, pria itu mengeluarkan perisai gioknya, menahan serangan Kang Qin. Namun tak berselang lama, perisai giok itu tidak bisa menahan terlalu lama kekuatan pedang Janlu. Dan akhirnya, pedang Kang Qin menusuk dada bagian kiri pria itu hingga bercucuran darah. Dengan tertatih-tatih, pria itu berjalan keluar kapal, lalu pria itu terduduk dan mati. Kemudian kekuatan spiritual pria itu mengirimkan sinyal ke suatu tempat yang bernama daratan Tianxia untuk menandakan dirinya sudah mati. Wanita yang berada di dalam tubuh Mbak In berteriak mengatakan kepada mereka semua, "Kita semua dalam bahaya. Keberadaan kita akan segera diketahui." Tak berselang lama, beberapa prajurit dari daratan Tianxia yang memakai full armor mendatangi Kang Qin dan yang lainnya. Melihat itu, Mbak In mengeluarkan seluruh kekuatannya untuk membuka portal dimensi. Mbak In berteriak, "Ayo cepat pergi, aku tidak bisa membuka terlalu lama." Setelah itu mereka semua masuk ke lubang portal itu. Untungnya para prajurit tidak sempat mengikuti mereka. Singkatnya mereka berempat kembali lagi ke tepi danau yang sebelumnya. Mo Yao yang terkapar terengah-engah. Dia merasakan sekujur tubuhnya terasa sakit dan lemah. Sementara Mbak In dia pingsan karena terlalu banyak mengeluarkan kekuatannya.
Kang Qin berusaha membangunkannya, namun tidak bangun-bangun juga. Setelah itu Kang Qin memeriksa kondisi Mbak In. Bersama dengan itu Kang Qin masuk ke dalam tubuh Mbak In. Di sana Kang Qin berteriak kepada wanita di dalam tubuh Mbak In agar keluar. Namun untuk berkali-kali Kang Qin berteriak, wanita itu tidak kunjung keluar. Kang Qin khawatir telah terjadi sesuatu kepada wanita itu. Jika itu terjadi, bisa berefek kepada Mbak In juga. Kang Qin kembali berteriak dan mengancam kalau tidak muncul, Kang Qin tidak mau membantunya dalam berkultivasi. Tak lama berselang, terdengar suara wanita itu dari arah belakang. Dengan terbata-bata, mengatakan agar Kang Qin berhenti berteriak. Di sana dia sedang duduk dan terlihat lemah. Kang Qin mengeluarkan eliksir api. Melihat itu wanita itu bertanya, "Apa yang mau kau lakukan?" Kang Qin mendekati wanita itu dan mengatakan, "Sudah, jangan berbicara lagi." Lalu Kang Qin memberikan sedikit kekuatan dari eliksir api. Tak berselang lama, wanita itu kekuatannya telah kembali pulih. Beberapa jam kemudian, Kang Qin dan kakek Badao bersama yang lainnya kembali ke kediaman Qin. Namun di sana tidak ada yang membukakan gerbang dan tidak ada satu orang pun prajurit yang menjaga pintu gerbang itu. Tiba-tiba dari belakang gerbang muncul ular raksasa bersama 3 orang prajurit. Salah satu dari mereka mengatakan, "Kalian sudah membunuh kepala keluarga Qin, Xiao Tian. Berani-beraninya kembali. Tapi kami sudah melaporkan kejadian ini kepada kepala keluarga yang baru dan dia akan segera tiba." Mendengar itu Kang Qin bertanya, "Kepala keluarga baru?" Tak berselang lama, gerbang terbuka. Di sana terlihat Qin Jian bersama prajurit dan tetua utama keluarga Huang. Sambil menunjuk ke arah Kang Qin dan yang lainnya, Qin Jian mengatakan, "Tetua Huang, orang-orang ini pembunuh kepala keluarga Qin generasi sebelumnya. Kau harus membantu kami menegakkan keadilan." Tetua Huang dengan senang hati membantu Qin Jian. Menurut dia perselisihan di antara keluarga Qin dan keluarga Huang disebabkan oleh orang tua Kang Qin. Dia mau membantu Qin Jian untuk menyelesaikan dendam lamanya. "Kalian ini sungguh konyol, membalikan fakta. Namun karena kalian sudah datang, tidak perlu buang-buang waktu. Majulah kalian sekaligus semuanya," kata Kang Qin. Tetua Huang tertawa mendengar itu. Lalu dia mengeluarkan sihir pengunci jiwa yang merupakan sihir hitam berbentuk tengkorak bersenjatakan rantai. Lalu Kang Qin mengeluarkan pedang Janlu, melesatkan serangan berbentuk naga api. Serangan Kang Qin menghantam sihir pengunci jiwa hingga berlubang. Dan serangan itu juga mengenai Tetua Huang hingga Tetua Huang terhempas ambruk di tanah. Setelah itu Kang Qin melesat menghampiri Tetua Huang lalu mencekiknya. Tubuh Tetua Huang Kang Qin angkat dan Kang Qin menginterogasi Tetua Huang. Tetua Huang yang sangat ketakutan dan susah bernapas, dia mengatakan, "Kalau semua ini rencana Qin Jian, dan jika aku bisa membunuhmu, Qin Jian akan memberiku keuntungan." Mendengar itu para prajurit sangat marah, sampai-sampai 2 orang prajurit mengarahkan pedang mereka ke arah leher Qin Jian sambil mengatakan, "Kau tidak pantas menjadi kepala keluarga kami. Saat ini keluarga Qin tidak mempunyai kepala keluarga. Karena kepala keluarga sebelumnya yaitu Qin Xiao Tian telah mati." Sebagai tetua keempat menunjuk Kang Qin sebagai kepala keluarga Qin yang baru. Tetua keempat juga meminta Kang Qin yang memutuskan hukuman untuk Qin Jian. Sebagai kepala keluarga Qin yang baru, Kang Qin memberikan perintah kepada para prajurit untuk memasukkan Qin Jian ke penjara es dan tidak boleh keluar untuk selamanya. Beberapa jam kemudian, Kang Qin bersama Mbak In pergi ke goa untuk membebaskan kedua orang tuanya. Di sana dengan menggunakan kekuatan eliksir api, Kang Qin melelehkan segel peti mati beku. Setengah jam kemudian, peti mati beku itu pun akhirnya mencair. Untuk menyadarkan mereka berdua, Kang Qin dan Mbak In memberikan sebuah pil untuk mereka berdua. Dan beberapa saat kemudian, akhirnya mereka berdua membuka mata. Dan video kali ini pun berakhir. Tunggu video selanjutnya, tetap di channel Ota Mega TV. Mimin ucapkan terima kasih kepada kalian semua yang sudah menonton dan selalu mendukung channel kami.